Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Hasyarawani dengan NIM 240312697 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rindu Aurelia Putri dengan NIM 24031113206. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai project Error and Computer Arithmetic. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu floating point numbers. Jadi komputer itu menyimpan bilangan dia dalam format floating point, itu bentuk analog dari notasi ilmiah. Nah, jadi dalam sistem binar setiap bilangan non zero itu ditulis sebagai x sama dengan sigma dikali x bar dikali 2 pangkat e. Nah, x bar ini tuh signifikan atau mantisa. Jadi itu digit-digit bilangannya dengan syarat x bar itu besar sama dengan 1 dan kecil dari 2. Nah, 2 pangkat e itu kan eksponen, itu menentukan posisi titik binar. Nah, untuk menyimpan ini YEE single precision itu menggunakan 32 bit, 1 bit tanda dan 8 bit eksponen dan 23 bit signifikan. Nah, karena eksponen itu tidak bisa menyimpan tanda negatif, itu kita gunakan eksponen bias. Nah, E sama dengan E ditambah 127. Nah, E kapital ini itu nilai yang tersimpan di memori. Nah, E kecil itu eksponen sebenarnya. Jadi contohnya kalau misalnya E sama dengan 4, yang tersimpan itu E sama dengan 131. Jadi nilai E sama dengan 0 dan E sama dengan 255 itu didesain untuk kasus khusus. Jadi seperti plus minus tangga dan NII not a number. Jadi antara eksponen normalnya itu E besar sama dengan minus 126 dan kecil sama dengan 127. Nah, yang kedua itu akurasi representasi floating point. Nah, ukuran akurasi utama itu disebut Mason epsilon. Jadi selisih antara angka 1 dan bilangan floating point terkecil yang masih lebih besar dari 1. Nah, untuk single precision itu dengan 24 bit total signifikan diturunkan sebagai epsilon machine sama dengan 2 pangkat min 23 itu mendekati 1,19 dikali 10 pangkat min 7, dan itu tuh single. Jadi min 7 digit desimalnya. Terus kalau misalnya emission sama dengan 2 pangkat min 52 itu mendekati 2,22 dikali 10 pangkat min 16 itu double, dan min 16 itu digit desimalnya. Nah, selanjutnya itu ada pembulatan dan pengulangan atau rounded and chopping. Jadi bilangan yang tidak bisa direpresentasikan tepat didekati oleh FL dari X terbukti secara aljabar kalau misalnya FL dari X itu nilai X yang tersimpan di komputer dan sama dengan X dikali 1 ditambah epsilon itu kesalahan relatif kecil. Nah, jadi ada dua metode pendekatan, yaitu chopping, langsung dibuang digit ke n plus 1 dan seterusnya. Hasil error selalu searah negatif untuk bilangan positif. Nah, itu tuh biasa satu arah. Kalau rounding itu perhatikan digit ke n plus 1 sebelum memotong, hasilnya itu error simetris plus minus. Jadi perbandingan batas errornya itu kalau misalnya chopping, epsilon besar sama dengan minus 2 pangkat min n plus 1 dan epsilon kecil sama dengan 0. Terus kalau rounding itu epsilon besar sama dengan min 2 pangkat min n dan kecil sama dengan 2 pangkat min n. Nah, jadi rounding itu dipilih IEE karena errornya itu lebih simetris. Jadi dalam komputasi panjang error cenderung saling meniadakan. Nah, selanjutnya itu adalah implikasi aritmatika floating point dalam pemrograman. Jadi angka yang sederhana 0,1 itu bisa direpresentasikan eksak dalam binar. Jadi ekspansi binarnya itu 0,0001100110000 dan itu berulang tanpa henti, dan akibatnya kodenya seperti menjadi infinity loop. Nah, kalau misalnya kita menggunakan MATLAB itu semua perhitungan otomatis seperti double precision itu tidak seperti Fortran dan C yang mengharuskan penulisan itu eksplisit seperti H sama dengan 0,1 D0 untuk menjamin double precision. Nah, jadi di MATLAB itu fokus bisa langsung ke algoritma. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian 2.2 itu error, definisi sumber dan contoh. Nah, error atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih nilai sejati dan dengan nilai pendekatan, dan ada dua ukuran yang digunakan. Yang pertama error absolute, T dari true itu nilai sejati, terus XA itu A nya dari approximate nilai pendekatan. Jadi kalau error absolute itu XT dikurang XA, terus kalau error relatif XT dikurang XA per XT. Contohnya kalau misalnya Pi sama dengan 2/7, nah error relatifnya itu Pi 22/7 per Pi sama dengan minus 0,0004 atau 0,04%. Jadi error relatif itu lebih informatif karena memperhitungkan skala nilai. Lanjutnya itu bagian 2,21 source of error. Jadi 5 sumber kesalahan. Nah, sumber-sumber error itu diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu modeling errors. Nah, tidak ada model matematika yang sempurna untuk mempresentasikan realita. Nah, contohnya itu model pertumbuhan populasi NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT itu akurat untuk Amerika Serikat 1750 sampai 1860, tapi gagal setelah 1870 karena tidak memperhitungkan keterbatasan lingkungan. Nah, yang kedua itu blunders and mistake. Nah, kesalahan itu dulu beberapa kesalahan aritmatika manual, sekarang berupa programming bugs. Jadi solusinya itu uji dengan kasus yang sudah diketahui jawabannya. Yang ketiga itu ada physical measurement errors. Jadi data hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Jadi misalnya kecepatan cahaya ditulis sebagai C sama dengan 2,97925 ditambah epsilon dikali 10 pangkat 10 cm per detik itu dengan nilai mutlak epsilon itu tidak lebih dari 3 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi analisis numerik itu tidak bisa menghilangkan error ini, tapi bisa menganalisis seberapa jauh ia merambat. Nah, yang keempat itu machine representation
errors. Jadi ini itu error rounding dan coba yang dari floating point yang udah kita bahas di 2.1. Nah, jadi kecil secara individual tapi bisa terakumulasi pada komputasi iteratif panjang. Nah, misalnya dalam penyelesaian sistem sama linear. Yang kelima itu adalah mathematical approximation errors atau truncation errors. Jadi muncul ketika suatu masalah tidak bisa diselesaikan seeksak sehingga harus dekati. Jadi contohnya itu integral dari 0 sampai 1 dari e pangkat negatif x kuadrat itu tidak punya anti turunan elementer. Nah, sehingga kita gunakan pendekatan dari Taylor. Jadi suku-suku yang dibuang itulah yang truncation error. Nah, ini jenis error yang paling banyak dari numerik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ternyata komputer bisa salah menghitung padahal rumusnya udah benar. Bahkan ada kasus di mana menambah presisi justru membuat hasil jadi lebih buruk, bukan lebih baik. Ini bukan bug aneh, ini efek dari galat atau error numerik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai galat dalam komputasi numerik. Nah, biasanya kita tuh mikir selama rumusnya benar, hasil perhitungannya juga pasti benar dong. Masalahnya komputer tidak bekerja dengan bilangan eksak aja. Semua angka direpresentasikan dengan presisi terbatas dan disitulah galat mulai masuk. Pada video ini saya akan membahas 4 hal utama, yaitu mengenai kehilangan signifikansi, draw numerik, underflow dan overflow, dan perambatan galat yang sering tidak disadari tapi dampaknya besar. Yang pertama adalah galat kehilangan signifikansi. Intinya itu sederhana. Galat ini muncul ketika kita mengurangkan dua bilangan yang nilainya sangat berdekatan. Secara matematis, operasinya benar, tapi secara komputasi, digit-digit penting di bagian depan bisa saling meniadakan, dan hasil akhirnya hanya tersisa digit belakang yang sebenarnya tuh udah tercemar oleh error pembulatan. Masalahnya, semakin besar nilai yang terlibat, semakin parah akurasi yang hilang. Contohnya pada fungsi berikut. Pada fungsi fx sama dengan x akar dalam kurung akar x tambah 1 kurang akar x, secara analitis, fungsi ini akan memberikan nilai yang semakin kecil seiring bertambahnya si nilai x ini. Namun, secara komputasi, masalah muncul ketika x bernilai besar, misalnya x sama dengan 100. Pada sistem dengan presisi 6 digit atau kalkulator pada presisi 6 digit, nilai akar 101 itu adalah 10,0499 dan akar 100 adalah 10,0000. Ketika kedua nilai ini dikurangkan, 3 digit pertama 1,0,0 itu hilang, menyisakan hasil 0,04999000. Jika dibandingkan dengan nilai eksaknya atau nilai aslinya, yaitu 0,049876, terlihat bahwa hasil komputasi telah kehilangan hampir separuh dari akurasi yang diharapkan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah dengan mengalihkan bentuk sekawannya, yaitu dengan fx sama dengan x akar x tambah 1 dikurang akar x per 1 dikali akar x tambah 1 tambah akar x per akar x tambah 1 tambah akar x, yang hasilnya adalah x sama dengan akar x tambah 1 tambah akar x. Dalam bentuk baru ini, operasi pengurangan yang berisiko tinggi telah dieliminasi atau dihilangkan karena penyebutnya berupa penjumlahan dua bilangan positif, tidak ada digit yang saling meniadakan, sehingga akurasi pada kalkulator 6 digit itu akan tetap terjaga mendekati nilai eksaknya begitu. Solusi untuk masalah ini biasanya bukan mengganti algoritma tapi mengubah bentuk aljabarnya dengan mereformulasi persamaan, misalnya menghindari operasi pengurangan yang berbahaya. Hasil komputasi bisa menjadi jauh lebih stabil. Lalu yang kedua adalah draw numerik. Secara teori, fungsi yang kontinu harus menghasilkan grafiknya mulus. Namun, saat fungsi tersebut dievaluasi oleh komputer, setiap operasi aritmatika membawa error pembulatan. Ketika grafik ini diperbesar di skala yang sangat kecil, galat-galat kecil tersebut mulai terlihat sebagai pola acak atau pita kabur, bukan kurva yang halus. Draw ini kelihatannya tuh sepele, tapi dampaknya tuh bisa serius. Dalam algoritma pencarian akar, komputer bisa salah mendeteksi perubahan tanda akibat fluktuasi kecil ini. Dan pengira ada banyak akar, padahal secara teori itu tidak. Artinya, galat kecil bisa menghasilkan kesimpulan yang besar dan salah. Selanjutnya adalah overflow dan underflow. Overflow terjadi ketika hasil perhitungan terlalu besar sehingga tidak dapat direpresentasikan oleh format floating point computer. Dalam kasus ini, hasil biasanya ditampilkan sebagai tangga atau none. Sebaliknya, underflow terjadi ketika hasil perhitungan terlalu kecil dan dipaksa menjadi nol oleh sistem. Meskipun terlihat sepele, si underflow ini dapat menyebabkan hilangnya presisi secara total, terutama jika nilai tersebut digunakan dalam operasi lanjutan seperti pembagian. Masalah ini sering muncul pada perhitungan antara misalnya ketika melakukan pengkuadratan bilangan yang sangat besar. Salah satu solusi yang efektif adalah dengan melakukan pensekalaan sehingga nilai-nilai perhitungan berada dalam rentang yang aman. Oke, yang terakhir adalah perambatan galat. Dalam praktik kita hampir tidak pernah bekerja dengan nilai eksak. Data di input biasanya sudah mengandung galat, baik dari pengukuran maupun pembulatan sebelumnya. Perambatan galat mempelajari bagaimana galat pada input memengaruhi hasil akhir setelah melalui operasi aritmatika atau evaluasi fungsi. Jika sebuah fungsi dievaluasi menggunakan nilai pendekatan, maka galat pada input tersebut akan diperbesar atau diperkecil tergantung pada fungsi itu sendiri. Untuk fungsi yang cukup halus, galat pada hasil dapat didekati menggunakan turunan. Artinya, semakin sensitif fungsi terhadap perubahan kecil pada input, semakin besar galat yang akan muncul pada output. Selain itu, dalam operasi penjumlahan banyak suku, galat juga dapat akumulasi. Urutan penjumlahan ternyata berpengaruh. Menjumlahkan bilangan kecil terlebih dahulu sebelum bilangan besar dapat mengurangi total galat atau total error gitu. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.